Jadi kalau kita melihat krisis-krisis sebelumnya, itu memang ini penting sekali untuk ditekankan. Ini yang menjadi patokan untuk keputusan atau untuk tips investasi kita ke depannya. Ya, di sini saya mau ngajak Bapak dan Ibu untuk melihat grafik S&P 500. Ini adalah indeks saham di Amerika dari 500 perusahaan terbesar di Amerika. Ya, kita lihat nih dari tahun 74 ada krisis minyak. Ya, pasar turun 43%. Ada Black Monday yang terkenal tahun 87, pasar turun hampir 29%. Ya, kemudian tahun 2001, 2003 ada dot-com bubble krisis, ada WTC di Amerika tertabrak sama pesawat teroris. Kemudian 2003 ada SARS, market turun tapi nggak terlalu dalam lah, 11% sama 14%. Kemudian tahun 2007-2008 adalah krisis yang sangat besar, mungkin sebanding dengan Great Depression di Amerika tahun 30. Pasarnya turun dari titik tertingginya 56% dan pulih membutuhkan waktu 5-6 tahun baru pulih. Kemudian tahun ini market di Amerika seperti tadi saya bilang, di Amerika sudah turun 33%, tetapi marketnya sudah rebound ya. Jadi sekarang kalau kita ngomongin dari awal tahun, negatifnya di Amerika udah hanya tinggal 9% saja. Ya. Nah, di sini sangat penting kita ingat sekali lagi bahwa pasar cenderung pulih dari setiap krisis. Ya, jadi kalau misalnya memang sudah minus, sudah kepalang minus gitu ya, sebaiknya tetap berinvestasi, tetap tenang, dan keputusan investasi yang bijak adalah jangan cut loss, karena kecenderungannya pasar akan pulih dengan cepat pula. Nah, tipsnya adalah sebagai berikut. Slide berikutnya. Jadi saya akan bagi menjadi 2 tipe nasabah, mungkin buat para nasabah Bank Mandiri dan Aksa Mandiri yang akan berinvestasi, ya, dan yang sedang berinvestasi. Yang pertama, yang akan berinvestasi artinya belum berinvestasi baru mau ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama-tama harus dilakukan adalah cek profil resiko Bapak dan Ibu. Artinya, kalau misalnya sebelum berinvestasi, sangat baik untuk melihat nih, sebenarnya saya ini cocok nggak untuk berinvestasi di saham atau berinvestasi di obligasi atau cocoknya hanya deposito saja. Apakah saya nyaman untuk bergerak, melihat pergerakan harga saham yang naik turunnya cukup besar, bisa 5% sehari dan seterusnya. Ya. Apabila Bapak dan Ibu memang sudah berpengalaman berinvestasi di saham, sudah pernah berinvestasi melewati krisis tahun 98, 2008, dan mengerti karakteristik dari saham, biasanya Bapak dan Ibu akan nanya, wah, kapan nih saya akan harus masuk? Kapan saya akan tambah? Kapan saya akan top up? Dan seterusnya. Karena yakin bahwa dari referensi kejadian-kejadian krisis di sebelumnya, bahwa krisis sebenarnya adalah opportunity buat Bapak dan Ibu masuk di harga lebih murah dan tetap berinvestasi di saham. Ya. Apabila Bapak dan Ibu mungkin tidak nyaman atau mungkin profil risikonya konservatif atau balance, boleh nggak masuk ke saham? Jawaban saya boleh, tetapi persentasenya diatur. Ya, persentasenya jangan agresif seperti mungkin yang profil risikonya agresif. Mungkin masuklah mungkin konservatif seperti papa saya misalnya konservatif, beliau mempunyai saham, punya, tapi mungkin hanya 10% atau 20% dari total portfolionya, nggak banyak-banyak. Gitu. Nah, kemudian tips yang kedua adalah tinjau kembali tujuan investasi Anda, dan langsung aja ke tips yang ketiga, sesuaikan investasinya dengan horizon tujuan investasi tersebut. Jadi contohnya begini, apabila memang tujuan investasi saya jangka panjang, taruhlah di atas 5 tahun, saya mungkin melihat keputusan investasi yang tepat adalah berinvestasi di saham. Kenapa? Karena dalam jangka 5 tahun, harusnya pasar udah recover. Dan dalam jangka panjang pula, harusnya fluktuasi itu bisa ditoleransi. Ya, jadi kalau ada fluktuasi dikit-dikit, ya jangka panjangnya masih uptrend atau masih naik. Tetapi kalau tujuan jangka pendek seperti likuiditas atau di bawah 1 tahun, ya mungkin cocoknya untuk masuk ke deposito atau pasar uang saja. Ya. Nah, kalau misalnya tujuan jangka menengah gimana? Mungkin ada obligasi, ada dana investasi yang balance atau campuran. Nah, itu bisa menjadi pilihan Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir itu kalau menurut saya dengan adanya krisis kali ini, dan kita melihat pasar saham Indonesia khususnya masih diskon sekitar 26%. Ya, karena masih turun 26% dari awal tahun. Kemudian pasar Amerika juga kita melihat masih minus sekitar 9-10% lah.
Jadi sebenarnya krisis kali ini itu memang krisis sangat jarang. Ya mungkin terakhir tahun 2008, market yang turun dalam seperti ini, atau tahun 98. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan buat Bapak dan Ibu untuk masuk kelas aset saham. Buat Bapak dan Ibu yang konservatif, coba aja sedikit. 5%, 10% nggak apa-apa, tapi saya yakin ini bisa mengangkat hasil investasi dalam jangka panjang ke depannya. Kenapa? Karena adanya potensi pemulihan pasar. Ya, kalau Bapak dan Ibu yang profil risikonya agresif, tentunya sudah mengerti bahwa krisis kali ini adalah opportunity buat masuk secara berkala, ya, karena tidak ada yang tahu kapan bottomnya, tidak ada yang tahu kapan cepat atau lambatnya pemulihan pasar ini, tetapi keputusan investasi yang bijak adalah nyicil masuknya, masuk secara berkala supaya kita bisa memanfaatkan kondisi pasar yang masuk, kondisi pasar yang lagi murah sehingga bisa masuk dengan harga yang murah pula. Nah, untuk nasabah-nasabah yang sedang berinvestasi, kemungkinan besar posisi Anda sedang rugi. Ya, tetap tenang. Tentu saja saya juga mengerti kenapa, karena saya juga berinvestasi dan saya juga melihat kondisinya boleh dibilang ya lagi minus lah. Tetapi kalau dalam jangka panjang masih positif. Ya. Nah, buat Bapak dan Ibu yang kondisinya sedang minus, sekali lagi selama Bapak dan Ibu masih mengerti dan masih nyaman untuk kondisi yang sekarang dan masih yakin bahwa pasar itu akan recover, sebaiknya tetap berinvestasi. Jadi jangan cut loss. Ya. Kenapa jangan cut loss? Sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu dengan cut loss atau keluar dari investasi atau pindah ke investasi yang sangat aman seperti deposito, artinya Bapak dan Ibu menutup pintu. Ya. Menutup pintu apa? Menutup pintu pemulihan atau potensi pemulihan dalam jangka menengah atau panjang, saya nggak tahu. Tapi yang pasti pasar itu akan pulih. Ya. Nah, kalau misalnya berpindah ke deposito, sekali lagi ngejarnya pasti akan sangat lama dan bertahun-tahun. Ya. Tetapi apabila tetap berinvestasi di saham, harusnya masih terbuka lebar untuk kemungkinan potensi bahkan dengan cepat. Ya. Nah, kemudian masuk investasi secara berkala, sama seperti yang tadi yang belum berinvestasi, masuk investasinya atau masuk sahamnya harus secara berkala. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu bottomnya di mana atau titik terendahnya di mana, sehingga masuk secara berkala itu akan meng-average down your cost of investment, ya akan menekan harga masuk rata-rata ke dalam harga saham. Dan yang terakhir adalah ingat sekali lagi, karena ini sangat penting, kalau boleh saya garis bawahi, saya kotakin, saya figurain kalau perlu gitu ya, bahwa pasar itu pada akhirnya akan pulih ya. Seberapa parah krisisnya kita bisa melihat tahun 98, tahun 2008 pasar akan pulih. Jadi keputusan yang bijak berdasarkan asumsi ini adalah tetap berinvestasi dan masuk secara berkala ya. Kalaupun kita melihat berita negatif di media, kemudian di internet, di WhatsApp apalagi banyak banget. Memang tidak mudah buat Bapak dan Ibu untuk masuk berinvestasi pada saat ini, karena naluri kita mengatakan, wah sekarang sedang negatif-negatifnya. Tetapi kalau saya lebih merefer kepada sejarah, karena sejarah akan mengulang dengan sendirinya, saya melihat kepada data historis bahwa pasar itu akan recover pada akhirnya, sehingga kesempatan sekarang harga murah adalah harga yang tepat untuk masuk. Itu aja sih. Oke. Mungkin saya kembalikan ke Doli, saya masih ada Boleh. waktu sekitar 15 menit nih. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita bisa go through. Oke Pak, Pak Alfred, ini menarik ya berarti ya Pak, yang mau masuk sama yang belum masuk investasi atau masih mikir-mikir tentang investasi, ini menarik banget. Bahwa ternyata kondisi sekarang itu tadi ada pertanyaan dari Bu Francisca Natalia, jadi sebaiknya investment atau deposito. Tadi sudah terjawab penjelasan sama Pak Alfred. Lanjut tadi juga ada tanya juga nih, Ibu Eva Hanim, adakah saran untuk instrumen yang tepat tapi aman di kondisi saat ini? Itu instrumen yang tepat itu maksudnya profil risikonya gitu atau bagaimana tuh Pak? Nah, jadi tentu saja investasi yang tepat itu harus sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi. Ya. Jadi kalau profil risikonya seperti saya bilang, kalau agresif, investasi yang tepat pada saat ini adalah saham. Sebagian besar portfolionya harus diisi dengan saham. Kenapa? Karena memang kita melihat bahwa kondisi pasar lagi murah-murahnya. Tetapi kalau yang konservatif gimana? Saya tidak agresif loh, saya tidak nyaman untuk pergerakan harga saham. Oke, fine. Portofolio Bapak dan Ibu harus diisi, yang tepat adalah diisi dengan mungkin sebagian besar adalah obligasi. Kenapa? Karena obligasi perkiraan saya tahun ini karena
Sekarang kemarin sempat turun tapi sudah mulai rebound ya. Perkiraan yang masuk sekarang untuk setahun ke depan mungkin hasil investasi dari obligasi sekitar 8-10%. Perkiraan saya. Itu return yang masuk akal ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu yang very konservatif atau tujuan investasinya sangat liquid, saya ada kebutuhan nih 6 bulan lagi misalnya gitu ya. Atau mungkin saya ingin menikah nih 3 bulan lagi gitu, contoh aja. Nah, ini kita melihat bahwa instrumen investasi yang tepat adalah deposito. Kenapa? Karena likuiditas itu sangat diutamakan untuk kebutuhan yang jangka pendek. Ya. Jadi sekali lagi lihat risk profile-nya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu kebetulan konservatif dan kebetulan belum pernah berinvestasi saham, coba dari total portofolio investasi Bapak dan Ibu atau uang yang memang ingin diinvestasikan, coba deh sedikit aja 5% masuk ke saham sekarang dengan cara mungkin masuk secara berkala atau nyicil tadi. Kita lihat dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun di mana pasar akan recover, harusnya pada akhirnya Bapak dan Ibu akan tersenyum lebar. Kenapa? Karena hasilnya akan jauh lebih optimal ketimbang hanya masuk ke deposito saja apabila market recover. Kurang lebih demikian, Doli. Salah tuh. Pak Alfred, saya mau nanya lagi. Dokter kesehatan finansial maksudnya. Pak Alfred, ini terakhir nih Pak. Ternyata durasi kita cuma 5 menit lagi Pak. Oke, 5 menit nggak apa-apa. Masih bisa menjawab pertanyaan Doli karena saya ada meeting lain. Oh dulu. gitu. Jadi mungkin pertanyaan yang di chat juga saya mungkin nggak sempat jawab. Jadi kita go terus secara cepat aja boleh. Oke. Pak Komang Hendra nanya nih Pak, terkait IHSG yang saat ini pernah turun sampai 3.900-an, namun saat ini sesaat itu sekarang sudah sampai 4.600. Kapan nih potensi baliknya ke level 6.000-an, Pak? Ya, potensi balik ke 6.000 ada, dan saya yakin itu akan balik ke level 6.000 ya. Cuman kapannya saya tidak bisa tahu secara pasti. Seperti tadi saya bilang ada 2 kubu yang bilang cepat recovery-nya atau V-shape recovery. Ada juga bilang yang lama. Kalau pendapat pribadi saya termasuk ke orang yang melihat adanya potensi pemulihan secara cepat. Gitu. Tadi alasannya sudah dibicarakan di awal, seperti halnya vaksin akan ditemukan pada akhirnya, kemudian pembatasan sosial juga akan mengurangi atau menekan jumlah infeksi baru corona. Kemudian yang ketiga adalah negara-negara yang sudah bisa berhasil menang terhadap virus corona, itu juga pasarnya sudah recover seperti di China. Dan Amerika sebenarnya mereka belum menang, tetapi mereka sudah optimis aja, gitu ya. Pasarnya juga udah recover sebagian. Nah ini membuat kenapa alasan saya yakin bahwa pemulihan ini bisa berpotensi dengan cepat juga. Jadi kalau misalnya 6.000-nya kapan, saya mungkin perkirakan menjelang tahun 2021 lah, mungkin itu udah bisa balik ke situ. Jadi dari level sekarang 4.600, pasar Indonesia indeksnya kayaknya mandek gitu di 4.600. Ini sebenarnya kesempatan nih, di mana belum naik jauh, mungkin kesempatan untuk masuk di harga yang 4.600 ya. Betul. Oke, Pak Alfred, itu mungkin pertanyaan penutup. Terima kasih banyak Pak Alfred. Ini insightful banget buat kita. Jujur, mungkin buat beberapa nasabah yang bingung tentang investasi, penjelasan Pak Alfred ini sangat ringan dan jelas, konkret bahwa kita memang harus jangan panik kali ya Pak ya, bahasanya ya Pak ya, supaya kita tetap tenang buat ngadepin hal seperti ini. Pak Alfred, makasih Pak. Di sela-sela kesibukannya masih bisa sharing. Iya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan selamat pagi. Saya mohon diri dulu karena kebetulan saya harus lanjut lagi, ada call jam 10. Baik, terima kasih Pak Alfred. Baik, Bapak Ibu, terima selanjutnya kasih.